Merdeka belajar wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru kepala sekolah dan juga Dewan Orang Tua atau komite yang saya hormati. Kepada Ibu Tuti Supriyati SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pajajaran 1, yang saya hormati Ibu dan Bapak, ibu-ibu ya, ibu-ibu komite SDN Pajajaran 2, Ibu dan Bapak guru keluarga besar SDN Pajajaran 2, yang saya hormati Ibu dan Bapak guru SDN Banjarsari 1, serta di sini saya melihat ada mahasiswa ya, mahasiswa dari Universitas Juanda. Terima kasih atas kehadirannya ya. Dadakan tapi alhamdulillah bisa hadir. Ini surprise buat Pak Denny dengan Pak Hoek. Nah ya, yang tadinya kita akan akan kumpul hanya keluarga besar SDN Pajajaran 2, tetapi alhamdulillah karena kita satu komplek, mudah-mudahan kita satu saudara ya, kita satu saudara. Terima kasih yang pertama kami ucapkan kepada Ibu dan Bapak yang sudah berkenan hadir, menyempatkan waktunya di sela-sela barangkali kesibukan mengajar, di sela-sela istirahat yang sudah ada di dalam kelas tadi pagi, kemudian di sela-sela mungkin Ibu Kepala Sekolah Pajajaran 1 yang memang lagi sedang-sedangnya ya jam-jam segini itu krisis ya, yang sedianya memang kegiatan mau dilaksanakan jam 10.30 tank, tetapi mohon maaf saya secara pribadi kami pun baru datang, saya baru datang tadi pagi menghadiri rapat dulu kegiatan kepanitiaan inti di kegiatan OSN tahun 2024 nanti ya, tetap saja seperti itu. Ibu dan Bapak, tidak banyak yang harus saya sampaikan. Kami mewakili dari teman-teman SD Pajajaran 2, terutama ini yang sekarang ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolahan, yang nanti kita tidak memanggil pemateri yang lain karena ini sifatnya IHT, in-house training. Kami sudah berusaha untuk mengundang pengawas ya, tetapi karena memang kesibukan di hari Sabtu itu bagi pengawas struktural itu memang kegiatan libur ya. Tetapi kami sudah mengundang, mohon maaf katanya Pak Denny dengan Pak Hoer tidak bisa hadir. Tetapi saya juga sebagai kepala sekolah yang memang yang ingin selalu mendukung apapun kegiatan yang positif, apalagi menyangkut tentang calon guru penggerak. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, mangga waktu kami persilakan kepada sepenuhnya Pak Denny dengan Pak Hoer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya karena tadi sudah tergerak, sekarang bergerak. Mungkin Pak Denny akan memberikan materi untuk menggerakkan Bapak Ibu. Setelahnya diberikan materi dan merasa hatinya bergerak, jadi nanti bisa menggerakkan Bapak Ibu semuanya. Gitu aja. Langsung untuk pemateri pertama saya persilakan kepada Pak Denny Sukmawijaya SPD angkat CGP angkatan 9, dipersilakan. Terima kasih Pak Hoer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat, dan tak lupa yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pajajaran 2 yang selalu memberikan motivasi kepada saya, dan pada Ibu Kepala Sekolah SDN Pajajaran 1, serta tak lupa Ibu Komite SDN Pajajaran 2 serta teman sejawat saya dari SDN Banjarsari 1
Tak lupa juga dari teman-teman mahasiswa selamat hadir di acara diseminasi budaya positif ini. Gimana? Masih pada semangat kan? Iya, alhamdulillah masih pada semangat. Baik. Pada hari ini saya akan sedikit memaparkan tentang diseminasi pemahaman pengalaman budaya positif. Yang mana harapan saya setelah kegiatan ini berakhir, kita sebagai guru dapat menanamkan budaya positif baik di sekolah, di kelas, atau bahkan di rumah agar murid kita terbentuk karakter-karakter yang positif. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu budaya positif? Ada yang tahu budaya positif? Budaya yang baik, yang bagus. Budaya yang baik, yang bagus. Ada yang tahu budaya positif? Yang lain ada yang budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah yang berpihak kepada murid, yang mana tujuannya untuk menciptakan akhlak murid menjadi positif dan bertanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Nilai-nilai atau konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan pada kesempatan ini diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 6 konsep inti dalam budaya positif. Nah, yang pertama kita ke perubahan paradigma belajar. Pada tahun 2023 ini paradigma pendidikan kita telah berubah. Apa tuh perubahan dari paradigma pendidikan kita sekarang? Apa tuh? Perubahan paradigma? Kurikulum merdeka. Salah satunya adalah kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Apa itu prinsip berdiferensiasi, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya? Mungkin di TikTok, di YouTube, di Facebook, di medsos, banyak guru-guru kita yang membuat konten tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan psikologis anak. Jadi yang mana tadinya pembelajaran itu si murid harus mengikuti kita, sekarang kita telah merubah paradigma tersebut. Jadi guru yang harus menyesuaikan dengan kemampuan murid. Jadi ada 3 nanti dalam pembelajaran berdiferensiasi itu. Ada berdiferensiasi proses, ada berdiferensiasi konten, dan ada berdiferensiasi produk. Jadi ada 3 yang mana jadi tidak bisa disamakan. Bahwa setiap anak itu di dalam kelas itu tidak semua kemampuannya sama. Kemampuannya adalah berbeda-beda. Begitupun ini untuk ibu yang di rumah yang mempunyai anaknya lebih dari 1, itu kemampuan anak berbeda-beda, tidak sama. Tidak sama si A harus mengikuti si B atau si B harus mengikuti si A. Tidak sama. Itulah yang disebut dengan pendidikan berdiferensiasi. Nah, ini yang terjadi di sekolah dalam pendidikan kita adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru rata-rata atau sering kali kita adalah bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Padahal kenyataannya itu tidak bisa. Itu adalah kita ada miskonsepsi teori kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kita sebagai guru kadang-kadang memberikan penguatan-penguatan kepada anak dengan tujuan anak bisa efektif, bisa berubah. Itu adalah pemikiran-pemikiran miskonsepsi. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita pun sebagai guru kadang-kadang suka mengkritik, baik ke teman, itu adalah tujuan untuk merubah penguatan karakter. Padahal itu ternyata adalah miskonsepsi di dalam paradigma baru ini. Terus selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini pun miskonsepsi. Dan ini adalah yang mengubah paradigma stimulus respon yang berdekatan ke teori kontrol. Stimulus respon
pada realita, pada kenyataan kita, bahwa kita menganggap semua kebutuhan itu sama. Semua kebutuhan anak, semua kebutuhan bersama. Padahal pada kenyataannya di teori kontrol, itu kebutuhan itu kita berbeda. Tidak semua sama dalam murid itu kebutuhannya sama, itu kenyataan berbeda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Padahal dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi di sini kita tidak bisa menyamakan semua orang. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami pandangan orang lain itu memandangnya secara luas, jangan memandang secara kita. Selanjutnya adalah dalam stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol semua perilaku adalah memiliki tujuan. Jadi si A melakukan begini, mereka itu adalah memiliki tujuan. Si B melakukan berbuat seperti itu, mereka memiliki tujuan. Jadi tidak semena-mena anak ataupun kita melakukan suatu tindakan itu tanpa bertujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi pemahaman kita selama ini bahwa kita bisa mengontrol anak. Kita anak itu semua kontrol. Padahal dalam teori kontrol itu tidak bisa. Anak hanya bisa mengontrol dirinya oleh diri sendiri. Tidak bisa dikontrol oleh seorang guru. Terus yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sama dengan tadi, orang lain bisa mengontrol saya, padahal itu tidak bisa. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, dan kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain hanya bisa mengontrol dirinya secara sendiri. Terus yang selanjutnya pada stimulus respon adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah inilah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Baik, yang selanjutnya adalah disiplin positif. Kita masuk pada konsep inti yang kedua, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif, Bapak Ibu? Apa itu disiplin positif? Ada yang tahu disiplin? Disiplin adalah berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi di sini adalah disiplin itu adalah rasa yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sesuai dengan keyakinannya. Seorang anak dia melakukan disiplin dalam tepat waktu masuk kelas. Dia meyakininya bahwa kalau tepat waktu masuk kelas, anak tersebut bisa mendapatkan bangku paling depan misalnya. Itu adalah keyakinan anak. Jadi dia disiplin, bertanggung jawab, bisa masuk pagi dengan keyakinan kalau masuk awal dia bisa mendapatkan bangku di depan. Itu adalah keyakinannya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, jadi disiplin itu tidak ada pengharapan. Jika mana ada seorang anak dia datang tepat waktu mengerjakan tugas, selalu mengumpulkan tugas dengan harapan dikasih reward oleh gurunya, misalnya dikasih permen, itu belum bisa dikatakan disiplin. Karena disiplin yang sesungguhnya adalah peserta didik melakukan hal tersebut tanpa mengharapkan imbalan. Itulah disiplin. Bapak Ibu sekarang melaksanakan tugas, melaksanakan mengisi LHKP. Sekarang tanya pada diri sendiri, apakah sudah disiplin ataukah karena takut ditegur kepala sekolah atau upah? Nah, itulah kita akan tanyakan pada diri sendiri. Jadi konsep disiplin yang sebenarnya adalah kita tidak mengharapkan sesuatu hal. Itulah yang disebut dengan disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi internal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ada tujuan yang dari disiplin.
Yang selanjutnya adalah konsep inti yang ketiga, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tidak mengikat dalam salah satu suku atau agama, tapi nilai kebajikan ini adalah secara global. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu yang pertama profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar krisis. Ini adalah nilai kebajikan pada profil Pancasila. Selanjutnya pada Ibu Primarial Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya adalah keterampilan hidup, life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Selanjutnya adalah konsep inti yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan hidup, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang bertahan hidup, kira-kira contohnya apa nih? Kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya, makan, apa lagi? Makan, minum, terus apa lagi? Ya. Nah, ini adalah contoh bertahan hidup. Pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain. Ini adalah contoh kebutuhan dasar bertahan hidup. Semua orang membutuhkan pakaian untuk bertahan hidup, karena kalau panjang kita nggak mungkin bertahan hidup ya. Terus tempat tinggal, ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup juga. Kesehatan, itu adalah kebutuhan dalam bertahan hidup juga. Ini adalah contoh kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Apa nih? Kasih sayang dan rasa diterima contohnya? Apa itu teman dari mahasiswa? Apa dicintai? Iya, dicintai itu masuk. Dicintai adalah kebutuhan dasar kita. Ya kan? Sebagai manusia kita butuh rasa dicintai kan? Iya. Itu adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi contohnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima adalah rasa diterima, diperlukan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, dan tadi juga adalah rasa dicintai. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah penguasaan. Apa contoh penguasaan? Kemampuan skill. Coba, ini contoh penguasaan. Harga diri, keinginan dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini adalah kebutuhan dasar dalam bidang penguasaan. Jadi rata-rata setiap manusia itu selalu pengen dihargai, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan, apa kira-kira contohnya kebebasan? Nah, ini contoh kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi manusia rata-rata memiliki kebutuhan dasar manusia. Itu pengennya mandiri, pengen bebas, memiliki pilihan, tidak
terikat, bebas kita bukan pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya adalah kesenangan. Contoh dari kesenangan, healing, bisa contoh kesenangan. Apa lagi? Makan. Kalau makan tadi dipertahan hidup. Apa kesenangan? Nih contoh kesenangan. Bermain tadi healing ya. Bermain, humor, antusiasme, tertawa. Karaoke masuk kesenangan. Kopi itu kesenangan. Itu adalah kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, kasih sayang, rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Apa yang disebut dengan motivasi perilaku manusia? Apa yang itu dorongan? Dorongan tingkah laku manusia. Jadi setiap manusia itu, setiap melakukan sebuah tingkah laku itu memiliki motivasi, memiliki tujuan. Namun tujuan tersebut ada dua, ada tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsi, atau tujuan internal atau tujuan eksternal. Yang mana tujuan eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain. Nah, jika mana kita masih melakukan suatu perilaku dengan tujuan ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan penghargaan seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya dalam pekerjaan AKP, karena kita takut ditegur, itu adalah masuk kepada motivasi eksternal. Nah, sedangkan kalau kita untuk menjadi yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, itu adalah motivasi internal. Ya, jadi kalau kita melakukan sesuatu hal tanpa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tanpa mengharapkan mendapatkan imbalan, itu adalah kita motivasi internal. Tapi jika mana kita masih mengharapkan penghargaan atau dikarenakan kita takut hukuman, itu berarti motivasi eksternal. Nah, yang mana yang bagus, Bapak Ibu? Yang bagus adalah yang internal. Inilah yang kita harapkan kepada anak didik kita. Kita mengharapkan anak didik kita melakukan segala perilakunya itu bukan karena sesuatu hal, tapi karena memang keinginan diri sendiri untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang diharapkan oleh kita dan inilah yang diharapkan oleh kegiatan budaya positif ini. Yang selanjutnya adalah apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita di sekolah ada disebut dengan hukuman dan ada disebut konsekuensi. Kalau restitusi mungkin kita belum menerapkan ya. Tapi ini apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ada yang tahu itu hukuman apa, Pak Ede? Pak Kodan? Tindakan yang dilakukan untuk menerapkan disiplin. Tindakan ya. Dan selanjutnya ada yang lain? Konsekuensi? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Konsekuensi sesuatu yang harus dijalani sebab melanggar hukuman. Nah, hukuman ya. Jadi sesuatu sanksi ya, sanksi yang harus dibakar ya. Restitusi. Restitusi, ada yang tahu restitusi? Baik, inilah perbedaan antara hukuman dan restitusi. Hukuman itu yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Inilah hukuman yang dimaksud dalam dunia pendidikan. Sekarang misalnya ada seorang anak yang telat datang masuk kelas. Seorang guru menerapkan hukuman, yaitu anak tersebut suruh berdiri di depan kelas sampai waktu istirahat. Nah, aturan tersebut tidak tertulis. Tetapi si guru langsung menerapkan. Itulah tidak terencana secara tiba-tiba. Itulah yang disebut dengan hukuman.
Dan murid pun tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan ketika menerapkan itu. Tiba-tiba guru tersebut memberikan sanksi hukuman, langsung suruh berdiri di depan kelas. Itu adalah hukuman. Dan bersifat satu arah, yaitu hanya guru saja, guru yang menetapkan, berupa hukuman fisik atau psikis. Berupa hukuman fisik psikis atau itu, dan jelasnya kita bisa hukuman dengan lari atau berdiri dan sebagainya. Selanjutnya adalah konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah terencana, disepakati sesuai aturan. Nah, jadi terencana. Jadi konsekuensi itu, misalnya dalam sini kita membuat konsekuensi dengan anak. Jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka bapak tidak akan memberikan nilai. Itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi ada sebab akibat. Sebabnya anak tidak melaksanakan tugas, akibatnya guru tidak memberikan nilai. Itu adalah konsekuensi. Dan yang ketiganya, sikap guru selalu memonitor. Di sini guru akan selalu memonitor muridnya, mana murid yang mengerjakan tugas, mana yang tidak mengerjakan tugas. Itu guru akan selalu memonitor. Ya, terus yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi pada restitusi ini kita mengajak siswa, berbicara dengan siswa, kita menanyakan pada siswa bagaimana siswa tersebut agar bisa memperbaiki kesalahannya. Itulah yang disebut restitusi. Dan pada paradigma baru ini, guru diharapkan menerapkan restitusi. Jadi guru sudah tidak boleh melakukan lagi hukuman atau konsekuensi, tapi guru mengharapkan menerapkan restitusi. Yaitu jika mana ada anak yang salah, anak yang melanggar, ini guru harus bisa menciptakan kondisi bagi muridnya agar muridnya bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Ini yang diharapkan para paradigma baru pendidikan. Yang selanjutnya adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Dan guru mengajak berbicara pada murid, mencari solusinya bersama-sama. Guru mengarahkan agar muridnya berpikir kritis bagaimana dia mencari solusinya agar bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi inilah yang diharapkan untuk di paradigma pendidikan yang baru itu. Dan selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, sebelum kita lanjut, silakan direnungkan. Kira-kira ibu bapak di sini sebagai apa? Sebagai teman, ataukah sebagai penghukum, apakah sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu ya, silakan ditanyakan dalam diri sendiri. Contohnya, ini penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah anak yang selalu terlambat masuk kelas. Contoh penerapan posisi guru anak terlambat kelas. Ini untuk posisi penghukum. Posisi penghukum selalu akan mengatakan seperti ini kepada anak. Berdiri di depan kelas sampai waktu istirahat atau pulang. Atau misalnya mengelilingi lapangan, atau misalnya suruh berdiri sambil hormat bendera. Itu adalah ucapan atau statement seorang guru penghukum. Jadi ini adalah sebagai penghukum. Jadi tadi yang ada yang dalam hatinya yang mengatakan saya sebagai penghukum, sama tidak. Dan selanjutnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Guru yang memiliki atau menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, maka dia akan berkata kepada siswanya seperti ini dengan bahasa yang sedikit lemah lembut. Berapa kali bapak atau ibu katakan kamu harus datang lebih awal agar tidak kesiangan. Kamu selalu mengecewakan bapak. Nah, disinilah katanya kamu selalu mengecewakan bapak. Kata-kata inilah yang akan yang merasakan anak merasa bersalah. Nah, ini sedikit lembut ya. Yang selanjutnya adalah teman. Guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai teman, ayo dong patuhi aturan sekolah, tolong bantu bapak kali ini aja. Ya sudah, untuk kali ini tidak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi. Jadi bahasanya lembut dan bahasanya tidak lebih seperti teman, lebih dekat dengan murid. Ini adalah bahasa posisi kontrol sebagai teman.
Yang keempat, sebagai pemantau. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Mulai besok kamu harus datang ke sekolah lebih awal. Seorang pemantau di sini tidak menerapkan hukuman, tetapi dia memantau untuk kegiatan besok. Mulai besok kamu datang ke sekolah lebih awal. Ini adalah posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer, di sini seorang guru akan berkata, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Bagaimana kamu cara memperbaiki kesalahan kamu? Di sini sebagai manajer tidak mencari siapa yang salah, tidak menyalahkan anak, tapi justru dia memberikan respon-respon kepada anak agar anak bisa mencari kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol ini, yang paling baik diterapkan yang mana? Yang mana yang paling baik? Yang paling baik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Baik, terus selanjutnya silakan kita sama-sama menjawab posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sama kamu. Posisi apa ini? Merasa bersalah. Bapak yang dicatat sama tidak dijawabnya. Baik ya, yang saya kecewa sama kamu berarti tadi apa? Merasa bersalah. Yang selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke. Dan selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, yang selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan demi bapak ibu ya. Yang selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Baik, inilah jawabannya. Sama? Beda. Jadi inilah jawaban yang tadi itu. Saya kecewa sama kamu adalah membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya adalah pemantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai manajer. Ayo kita lakukan demi bapak ibu ya. Itu sebagai teman. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Karena di sini ada ancaman atau makanya disebut sebagai penghukum. Baik, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ada tahu keyakinan kelas? Percaya kelas. Oke, keyakinan kelas ya. Terus, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada tahu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat abstrak. Jadi jawabannya di sini. Jika peraturan kelas itu sifatnya adalah tetap, kalau keyakinan kelas adalah sifatnya abstrak. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah dan tidak pernah ditentukan dari awal. Itu sifatnya abstrak, jadi tiba-tiba. Jadi bersifat abstrak. Jadi itu keinginan anak. Apa keyakinan kelas ini yang kita inginkan? Misalnya anak langsung mengatakan boleh bawa makanan. Nah itu kan tiba-tiba dari anak. Ini abstrak, tidak pernah diketahui dari sebelumnya. Yang kedua adalah berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan universal yang tadi seperti ada disiplin, berketuhanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah pernyataan disiplin. Dibuat dalam pernyataan positif. Itu bersama dengan pernyataan universal. Dibuat dengan pernyataan positif, misalnya dilarang membuang sampah. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Dan di dalam keyakinan kelas kita jangan banyak-banyak, jangan berebet sampai 12, jangan. Kita 5 atau 7 aja, tidak usah banyak-banyak. Tujuannya untuk apa? Agar anak mudah mengingat.
Kalau terlalu banyak, terlalu panjang-panjang, anak itu sulit mengingatnya. Jadi dibuat yang pendek-pendek dan tidak terlalu banyak. Sesuai dengan kondisi kelas, sekolah, sehingga mudah diterapkan. Nah inilah peraturan kelas atau peraturan sekolah ini jarang dilakukan sesuai dengan kondisi sekolah. Diterapkan aja, tidak pernah tidak sesuai dengan kondisi. Langsung menerapkan dan tidak pernah berganti dari tahun ke tahun. Peraturannya itu terus dibuat. Nah pada paradigma baru ini, pada paradigma baru pendidikan itu harus disesuaikan dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah dan bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan. Boleh setiap minggu, boleh setiap bulan, boleh setiap semester, disesuaikan dengan lingkungan kelasnya. Yang selanjutnya adalah semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Dan ini semua harus terlibat, guru dengan muridnya tentukan. Jadi apa keinginan guru, apa keinginan murid itu sama. Misalnya anak sama kita keyakinan kelasnya disiplin. Dalam arti disiplin itu tidak boleh masuk terlambat. Itu kita kepada anak. Anak pun memberikan kepada kita. Guru pun sama, kita disiplin. Tidak boleh datang terlambat. Itu jadi harus kita ada. Jadi harus terlibat anak itu sama. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kan kita membuat aja konsekuensinya untuk kita tidak ada. Jadi kita hanya menekankan kepada murid. Lalu selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang diajarkan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini untuk pengertian segitiga restitusi, proses dialog yang diajarkan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Untuk yang mau ujian P3K ini mungkin yang takut ada gitu ya, ulangnya diingat-ingat. Dalam segitiga restitusi yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian pembelajaran. Nah di sini jadi menstabilkan identitas, kita jika mana menghadapi anak yang bersalah, membuat kesalahan, kita jangan memvonis anak tersebut. Tapi kita harus bisa menangkan anak, menstabilkan anak dengan bahasa bahwa bapak pun sama pernah melakukan hal ini. Atau misalnya anak mukul, kenapa kamu memukul si A? Ya Pak, habis dia misalnya begini-begini. Kita tidak boleh, itu salah, nggak boleh. Jadi kita harus menyampaikan, ya bapak pun kalau menjadi kamu pasti akan sama akan melakukan hal seperti itu. Itu adalah dalam menstabilkan identitas. Yang tujuannya adalah untuk berbuat salah itu wajar, menguatkan anak bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah inilah kata-kata yang disampaikan kepada anak di saat ada suatu kasus dalam menstabilkan identitasnya. Jadi kita tidak boleh memvonis kamu salah, kamu gini, itu tidak boleh. Ya. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi untuk validasi tindakan yang salah, seperti tadi bahasan yang pertama, bahwa setiap tindakan itu berdasarkan motivasi tertentu. Bahwa setiap anak melakukan sesuatu itu ada alasannya. Jadi di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi ada kebutuhannya. Anak sekarang melakukan kesalahan, pasti dia memiliki kebutuhannya untuk apa? Untuk diakui itu, apa untuk menjadi perhatian oleh gurunya, itu adalah kebutuhannya yang diyakininya. Yang mana itu menjadi kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Jadi kali ini anak mempunyai alasannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi misalnya kalau ada anak yang tadi kasusnya kesiangan, kita bisa menyampaikan kepada anak untuk memvalidasi tindakannya itu. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu bisa kesiangan. Jadi jangan langsung kita memvonis, kenapa kamu kesiangan?
Jangan seperti itu. Jadi kita harus berbahasanya dengan sedikit lemah lembut. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu bisa kesiangan. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah ini, jadi punya keyakinan itu adalah karena motivasi dalam diri kita. Dan titik yang mana? Jadi dari pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ketika kita menanyakan keyakinan, misalnya kita menanyakan tadi seperti anak yang kasusnya kesiangan. Menurut kamu sekarang kesiangan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Itulah pertanyaannya. Nah kalau misalnya anak mengatakan tidak Pak, tidak sesuai, apa keyakinan kelas yang sesuai? Misalnya disiplin Pak. Nah sekarang kalau kamu sudah menyadari bahwa tindakan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, lalu apa yang akan kamu lakukan? Itu adalah proses menanyakan keyakinan. Dan berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Rasya, Bapak perhatikan, akhir-akhir ini kamu sering terlambat ya? Iya Pak, Berapa kali menurut ingatan kamu sering terlambat? sudah 5 kali Pak sering terlambat. Itu kesalahan bukan? Iya Pak. Oh, baik, Rasya, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha mau memperbaikinya. Setuju nggak? Setuju. Nah, sekarang Rasya kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Pak. Nah, sering datang terlambat, pasti Rasya punya alasan. Kenapa sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang Pak sambil main HP jadi kekurangan tidur. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau terlambat datang sekolah, sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin Pak. Ya gitu ya. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak untuk kamu? Penting Pak. Datang ke sekolah tepat waktu, dan itu bisa menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya, Rasa, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat di sekolah. Baik ya Rasa ya, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Adalah contoh penerapan segitiga restitusi dalam kasus anak yang selalu terlambat masuk ke kelas. Yang terakhir adalah penutup. Di sini dalam penerapan program disiplin positif, kita hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikianlah pemaparan tentang diseminasi budaya positif ini, dan semoga budaya positif ini bisa kita terapkan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, dan di lingkungan keluarga juga, agar karakter-karakter positif dapat tertanam di dalam pribadi murid-murid kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membuat kesepakatan ini, kalian isi pengennya kelas ini kayak bagaimana, peraturannya seperti apa, silakan kalian tulis, isi, terus nanti
kuning udah ditulis, ditempel di sini. Yang warna merah tempel ke merah, warna biru ke biru, warna kuning kuning. Paham? Paham nggak? Paham. Sekarang silakan tulis. Silakan tempel di atas depan. Yang kuning tempel di kuning, di biru tempel biru. Antri, tempelnya antri. Ini tempelnya gitu kan gitu tempelnya. Kuning yang apa tuh? Sekarang Bapak minta ke depan. Sebutin dari yang kuning dulu, bacain. Pantan, ke depan pantan. Bacain yang kuning, apa aja? Pengennya cabutin aja, dicabut ke apa-apa. Bacain. Dilarang berantem dan dilarang Dilarang berantem. Terus apa lagi? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, kalau boleh. Bacakan. Ya. Si kopi 1 juta. Kopi Tata Hingga. Mana itu bisa macam bibit? Pak, ya. Si kopi bisa macam Jadi kita tidak boleh berisik, tidak boleh mengejek orang tua atau membuli, tidak boleh menghina, terus menjaga kebersihan salah satunya ya. Jadi harus disepakati. Siap disepakati? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aditya dari kelas 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung Hikmah dari kelas 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan dari kelas 4B. Senang sekali. Semangat, seru sekali. Penting. Penting sekali, penting. Agar bertanggung jawab. Kita disiplin buat kita jadi saling menghargai. Langkah yang sama dengan niat yang sama, kita berbagi cerita.